Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang rekening perkiraan. Dipahami bahwa rekening perkiraan adalah eh, catatan, ya, catatan akuntansi yang mencatat berbagai transaksi keuangan berdasarkan jenisnya. Ya, oke, kita lihat ya. Jadi dengan rekening perkiraan ini akan tercatat berbagai transaksi keuangan berdasarkan jenisnya. Sehingga rekening perkiraan ini berfungsi sebagai alat untuk mengelompokkan dan mengatur data keuangan sehingga dapat disusun sebagai laporan keuangan. Selanjutnya, apa fungsi rekening perkiraan? Yang pertama, untuk pengelompokan data. Di sini, dalam rekening perkiraan, kita dapat memisahkan data transaksi berdasarkan kategori, seperti kategori aset, kategori kewajiban, pendapatan, ataupun beban. Yang kedua, fungsi rekening perkiraan adalah penyedia informasi yang akan memberikan berbagai informasi rinci untuk setiap kategori dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengendalian keuangan. Ini untuk membantu bagaimana arus masuk dan keluar dana itu terjadi, sehingga arus dan keluar dana dapat terpantau. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pengelompokan rekening perkiraan. Nah, rekening perkiraan ini dikelompokkan dalam 5 kategori utama. Yang pertama, aset. Kita tahu bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik berupa kas, piutang usaha, maupun peralatan. Yang kedua, kewajiban. Ya, kelompok kedua adalah kelompok kewajiban. Ini merupakan utang atau kewajiban kepada pihak lain yang harus dibayar atau dilunasi, seperti utang usaha, utang bank. Yang ketiga, ekuitas atau biasa juga disebut modal. Ini merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajibannya. Contohnya modal pemilik atau juga laba yang belum diberikan atau laba ditahan. Yang keempat, kelompok rekening perkiraan adalah pendapatan. Ya, ini merupakan penghasilan dari aktivitas operasional berupa pendapatan penjualan ataupun pendapatan jasa. Yang kelima, beban. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasional, seperti beban gaji, beban sewa, maupun beban listrik. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis perkiraan. Yang pertama ada rekening real, yang kedua rekening nominal. Rekening real atau akun permanen meliputi akun aset, akun kewajiban, dan ekuitas. Biasanya tidak ditutup pada akhir periode akuntansi sehingga berlanjut. Saldo pada periode sekarang akan dilanjutkan atau dibawa kepada periode selanjutnya. Yang kedua, akun temporer atau rekening nominal meliputi akun pendapatan dan beban. Ditutup pada akhir periode akuntansi ke akun laba ditahan. Ya. Saldo tidak dibawa ke periode berikutnya, jadi hanya untuk periode saat itu. Selanjutnya kita lihat klasifikasi. Ya. Apa saja jenis rekening perkiraan? Tadi rekening real, akun permanen meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Juga rekening nominal atau temporer meliputi pendapatan, beban, dan laba rugi. Contoh kita lihat penggunaan rekening perkiraan. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2024, kas aset, nah ini masuknya dalam debat.
sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya dicatat pada 1 Januari bahwa modal bertambah menjadi 5 juta dan diposisikan pada posisi kredit. Sementara misalkan pada tanggal 5 Januari keterangannya adalah pembelian peralatan atau aset sebesar 2 juta dicatat di debit dan kas aset dicatat sebagai kredit sebesar 2 juta. Sebetulnya apa manfaat rekening perkiraan? Pertama, membantu mempermudah pencatatan transaksi keuangan, terutama selanjutnya adalah untuk menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, mempermudah analisis data keuangan dan mendukung pengambilan keputusan. Ya, misalkan apakah kas pada posisi yang aman jika membeli ataupun digunakan untuk pembelian kebutuhan tertentu. Nah, sehingga keputusan manajemen menjadi terukur. Selanjutnya, hubungan rekening perkiraan dengan laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Ini disusun dari rekening aset, kewajiban, dan ekuitas. Sementara laporan laba rugi disusun dari data yang ada di rekening pendapatan dan beban. Anda harus ingat bahwa semuanya mengandung data yang berbeda untuk fungsi laporan keuangan. Untuk laporan perubahan ekuitas, ini mencerminkan perubahan yang berasal dari laba bersih dan transaksi pemilik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekening perkiraan adalah elemen penting dalam sistem akuntansi. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelompokan dan fungsinya, perusahaan dapat mencatat transaksi-transaksi keuangan dengan akurat dan menyusun laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Demikian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan rekening koran, yang sekali lagi diingatkan bahwa dengan pencatatan rekening perkiraan ini kita akan mencatat berbagai transaksi keuangan yang berdasarkan jenisnya, sehingga dapat mengatur berdasarkan pengelompokannya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.